Ketenaran seorang public figure diperoleh dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang berjuang merilisnya selama bertahun-tahun, tapi nggak sedikit juga yang sekilas kayak kedipan mata. Sayangnya ketenaran yang mendadak ini biasanya juga diakhiri dengan sangat cepat. Hal ini juga terjadi pada beberapa public figure di Indonesia loh. Ketenaran yang didapat secara instan biasanya diperoleh dari cara yang tidak lazim. Misalnya, Bowo Alpenlibe yang dikenal lewat joget-joget TikToknya, Bribtu Norman Kamaru yang juga melakukan hal yang serupa. Dan yang baru-baru ini, Mang Ade yang mendadak melejit karena video odadingnya itu. Video viral itu bahkan nggak cuma memperkenalkan Mang Ade ke dunia entertainment, tapi juga ditunjuk jadi duta kuliner untuk Jawa Barat. Sayangnya, kini ia justru ramai dibicarakan karena dianggap kurang sopan pada pelawak senior malih dan perkataannya yang ngawur pada orang asing, seperti kepada Ganis. Selain itu masih ada beberapa artis dadakan lagi yang mungkin kamu tahu juga. Kira-kira siapa aja ya yang harus merelakan ketenaran mereka redup dalam sekejap mata? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Di urutan kelima ada Norman Kamaru. Setiap mendengar lagu Caya Caya, kita akan otomatis teringat pada video viral yang sempat memenuhi layar kaca pada tahun 2011 lalu. Masih dengan menggunakan seragam dinasnya, pada video tersebut nampak seorang Bribtu asyik berdendang dengan iringan lagu asal India tersebut. Ketenaran yang diperoleh membuat pekerjaannya sebagai polisi terbengkelai, sehingga ia memutuskan untuk putar balik ke jalur entertain. Sayangnya pria kelahiran Gorontalo ini justru mendapatkan cibiran netizen karena keputusannya. Selain itu, netizen juga dibuat geram dengan fotonya yang mencium perut wanita yang sedang hamil. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut bukanlah Daisy, istri Bribtu Norman, melainkan istri barunya yang belum lama ini ia nikahi setelah bercerai dengan istri pertamanya. Salah satu netizen bahkan menduga keganjilan pada foto tersebut. Itu tek dung dulu baru mau married, Min? Kini Norman Kamaru sudah tidak lagi mendalami dunia entertain. Ia lebih memilih untuk membuka bisnis bubur dan kue-kue asal Gorontalo bersama istrinya. Yang keempat ada Dija Yellow. Mendadak dikenal karena gaya pakaiannya yang dianggap nyeleneh oleh netizen, perempuan yang aktif menggunakan Instagramnya untuk berkreasi ini sukses diundang di berbagai acara televisi. Khadijah selalu memperlihatkan kepedeannya saat tampil di depan publik. Bahkan, ia mengaku lebih cantik dari Raisa. Sayangnya puncak ketenaran Khadijah dihancurkan oleh dirinya sendiri ketika sedang mengisi suatu acara dan diputarkan musik dangdut. Tanpa basa-basi, Dija langsung walk out tanpa sepatah kata apapun. Berkat aksi walk out tersebut, Khadijah dibanjiri komentar pedas netizen karena dianggap tidak menghargai kultur asli Indonesia. Sampai saat ini, dirinya sudah tidak terlihat lagi di layar kaca dan hanya sesekali membagikan kegiatannya melalui Instagram. Di nomor 3 ada Bowo Alpenlibe. Masih ingat bocah berusia 15 tahun yang terkenal berkat video-video di TikTok? Sebelum terkenal seperti sekarang, awalnya TikTok memang dianggap aplikasi yang hanya digunakan bermain anak kecil. Salah satunya Bowo Alpenlibe. Dengan gaya poni lempar dan behel di giginya, Bowo mampu membius kalangan ibu-ibu dan wanita seusianya. Setelah videonya ramai diperbincangkan, Bowo dengan senyum gigi khasnya kerap menjadi bintang tamu di acara talkshow. Bahkan dipercaya menjadi pemain sinetron Madun is Back. Sayangnya kepopuleran Bowo Alpenlibe terus meredup. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh ramainya pemberitaan meet and greet yang mengharuskan membayar 80.000 jika ingin berfoto dengannya. Beberapa pihak menyesalkan hal ini, lantaran kebanyakan penggemarnya yang masih kecil dan dianggap belum pantas mematok tarif yang cukup tinggi karena karyanya yang belum seberapa. Ayo, ngaku nih, siapa yang dulu suka julitin Bowo tapi sekarang ikutan main TikTok? Selanjutnya ada Nurani. Pernah nggak kalian kepikiran ngefans sama artis sampai bisa jadi artis? Nah, keberuntungan ini sempat menjadi milik Nur Ramadhani atau yang lebih dikenal dengan Nurani. Kecintaannya terhadap Iqbal X Kobe Junior membuat jiwa kreatifnya membuncah. Nurani diketahui kerap mengedit fotonya bersama Iqbal, bahkan mengaku sebagai istri sah Iqbal. Ketekunan gadis asal Palu ini ternyata membuahkan hasil. Pada salah satu postingannya dengan Iqbal, yang tentu saja hasil editan, mantan personel boyband cilik itu nampak meninggalkan komentar. "Hai istriku, selamat lebaran.
nanti aku bawain baju lebaran buat kamu. XO. Postingan tersebut kemudian dibanjiri oleh komentar hingga mencapai 77.000. Sayangnya, meskipun sudah sempat beberapa kali menghiasi layar kaca, takdir belum mengizinkan Nurani bertemu dengan Iqbal sampai saat ini. Redupnya ketenaran Nurani ini juga diakibatkan oleh dirinya yang terlalu dianggap halu oleh netizen. Bahkan Iqbal pun menganggapnya terlalu radikal. Dan di urutan pertama ada Ade Londok. Belum lama ini video viral pedagang odading menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Mang Ade, pria berusia 42 asal Bandung ini mendadak menjadi artis setelah videonya muncul di lini masa. Ia bahkan didapuk sebagai duta kuliner Jawa Barat oleh Ridwan Kamil. Mang Ade juga kerap diundang untuk mengisi acara di televisi dan disandingkan dengan pelawak-pelawak ngetop Indonesia. Sayangnya saat berada di puncak karir, Mang Ade justru terpeleset oleh perilakunya sendiri. Setelah sempat mendapat sentimen dari pelawak kawakan malih karena guyonannya yang keterlaluan, Mang Ade juga dianggap kurang sopan karena sempat ngata-ngatai seorang pengendara sepeda motor bernama Ganis. Karena beberapa kesalahan yang dilakukannya tersebut, Mang Ade mengaku lebih memilih untuk kembali ke Bandung lagi dan berkarya sesuai kemauannya. Tapi emang bener nih Mang Ade mau balik ke Bandung? Wah, padahal namanya kan baru aja naik loh. Ketenaran yang diperoleh dengan sekejap mata memang tidak bisa diandalkan. Hal ini bahkan sempat dibicarakan oleh salah satu penyanyi Indonesia yang sudah mencapai kancah internasional. Siapa lagi kalau bukan Agnes Monica. Buat saya sebenarnya orang yang terkenal karena prestasi. Kita jadi lebih bisa menghargai karya, proses, rendah hati. Terus endurance-nya lebih panjang. Nggak cuma muncul, terus hilang. Agnes Monica juga menyampaikan bahwa apabila kelak jika dirinya harus meninggalkan dunia hiburan, ia ingin diingat dengan prestasinya, bukan sensasi. Video sensasi terdengar cukup tidak asing ya akhir-akhir ini. Nah, kalau mbak yang suka nongkrong di mall mewah itu, apa bisa juga kita anggap sebagai pembuat sensasi? Well, gimana nih komentar kalian guys? Ditunggu ya.